Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Paultenia El Ciangsana yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita sekalian? Luar biasa, karena kita senantiasa berada dalam lindungan, kasih, dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita siapkan seluruh kehidupan kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus firman kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami akan isi hati Tuhan lewat firman yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Kami dapat pahami, kami mengerti, dan kami boleh menyimpan dalam hati kami, dan seterusnya kami dapat aminkan firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, firman kehidupan, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4, lalu kemudian ayatnya yang ke-12 sampai dengan 28. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4, 12 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, maka ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata, Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia,
maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi 8 Agustus 2020 ini, hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub. Kita tahu bahwa Yakub memiliki 12 anak dan salah satu anak menjadi kesayangan Yakub, yaitu Yusuf. Kenapa dia menjadi kesayangan Yakub? Karena dalam firman dikatakan bahwa Yusuf lahir setelah Yakub berada di umur yang sudah tua. Dan mungkin itu satu alasan sehingga dia begitu menyayangi dan mengasihi Yusuf. Bahkan dia memperlakukan Yusuf dengan begitu istimewa, di mana dari gaya berpakaiannya Yusuf dikenakan pakaian jubah yang maha indah. Mungkin berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga dengan cara perhatian atau kasih sayang yang diberikan Yakub kepada Yusuf, sehingga memicu satu keirian hati, kebencian daripada saudara-saudaranya, yaitu kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara timbul satu konspirasi atau kesepakatan di antara mereka untuk melakukan suatu rencana kejahatan terhadap Yusuf. Ya. Dan tindakan yang mereka lakukan itu yang akhirnya mendatangkan duka mendalam bagi ayahnya Yakub. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan kejahatan mereka itu dimulai saat Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul kakak-kakaknya ke tempat pengembalaan kambing domba, yaitu berada di dekat Sikem. Kita tahu bahwa Sikem itu berada di wilayah suku Manasye, dan Sikem merupakan ibu kota Israel pertama, kerajaan Israel. Dan Yusuf pun bertemu mereka di Dotan, karena mereka telah berpindah tempat. Ketika ayahnya menyuruh Yusuf untuk menyusul mereka ke Sikem, ternyata mereka tidak ada. Dan Yusuf bertanya kepada seseorang, ternyata mereka sudah pergi ke Dotan. Dan Dotan itu adalah sebuah kota kuno yang terletak di Sikem Utara. Disitulah Yusuf bertemu dengan kakak-kakak mereka. Dan di tempat inilah, yaitu di Dotan,
mereka melancarkan rencana jahat mereka untuk membunuh dan melempar Yusuf ke dalam sumur. Mereka pun telah mengatur kesepakatan ya, untuk menghilangkan nyawa Yusuf, dan mereka pun sepakat untuk membohongi ayahnya. Ketika mereka pulang, mereka akan katakan bahwa Yusuf telah mati karena diterkam oleh binatang buas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam kesepakatan itu ternyata Ruben dan Yehuda sempat membela Yusuf ya, dengan mengusul cara lain selain membunuh dia. Dan usulan keduanya yaitu dari Ruben dan Yehuda ini diterima oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga mereka tidak membunuh Yusuf, tetapi mereka menjual Yusuf kepada kafilah orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kisah daripada kehidupan Yakub serta anak-anaknya yang begitu tragis ya, karena keiri hatian, karena kebencian, sehingga mereka tidak tanggung-tanggung melakukan kejahatan terhadap adik mereka, yaitu Yusuf. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan hidup Yusuf tidak berakhir oleh karena kejahatan saudara-saudaranya. Justru melalui kejahatan mereka, Yusuf sampai pada pintu gerbang masa depannya. Kita lihat bahwa Yusuf ini adalah seorang anak yang taat, yang menghormati orang tua. Di mana ketika, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-13, di mana ayahnya yaitu Yakub menyuruh dia untuk menyusul kakak-kakaknya, dia tidak berbantah atau menolak, tetapi dengan senang hati dia menerima akan seruan ayahnya dan dia pergi untuk melihat kakak-kakaknya. Dan Yusuf adalah, walaupun dia diperlakukan dengan tidak sepantasnya dari saudara-saudaranya, ya, tidak selayaknya mereka memperlakukan dia seorang kakak terhadap adiknya. Tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap mengasihi kakak-kakaknya. Dia tidak melawan mereka. Menunjukkan bahwa dia tetap taat dan menghormati ayahnya. Dan dia pun lebih dari itu, dia taat dan setia kepada Allah Bapa di sorga. Hatinya, hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan Allah. Dengan sikap demikian sehingga membawa dampak yang positif, sehingga dia menjadi saluran berkat bagi saudara-saudaranya, bagi bangsanya, bagi semua orang yang berada di sekitar dia. Dan semua yang terjadi atas kehidupan Yakub, yaitu dia direncanakan untuk dibunuh, bahkan dia dijual ke Mesir. Sesungguhnya ada rencana Tuhan yang indah, di mana Tuhan mengirim Yusuf lebih dahulu, mempersiapkan Yusuf untuk menjadi berkat bagi seluruh Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kehidupan daripada Yusuf. Lalu apa yang dapat kita petik? Apa yang dapat kita ambil ya, dari kisah keluarga Yakub ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Pelajaran yang dapat saudara dan saya petik, ambil dari kisah kehidupan keluarga Yakub ini adalah yang pertama, sebagai orang tua, kita harus dapat bersikap bijak dan adil di dalam memberikan perhatian, di dalam memberikan kasih sayang. Sesungguhnya seluruh anak-anak kita perlakukan dengan sama. Tidak boleh ada perbedaan. Artinya membedakan anak yang satu dengan yang lain, membedakan adik dan kakak atau kakak dan adik. Karena dengan bersikap demikian, sama seperti halnya ya keluarga Yakub, di mana dia membedakan Yusuf dengan saudara-saudaranya, sehingga memicu ya, satu keirian hati, memicu satu kebencian, dendam yang begitu membara, sehingga mereka pun merencanakan rencana jahat terhadap adiknya.
Jadi ini semua bermula dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Sebab itu sebagai orang tua kita harus bersikap bijak, kita harus bersikap adil, sehingga kita dapat menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak menimbulkan suatu tindakan kejahatan yang merugikan keluarga kita, rumah tangga kita, ya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, janganlah sekali-sekali kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Karena sesungguhnya itu adalah hak mutlak daripada Tuhan. Kita harus mewarisi akan sikap daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengajar kasih kepada kita. Tuhan ajarkan agar kita tetap mengasihi sesama kita walaupun dia itu musuh kita. Tuhan mengajar kita untuk melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lalu apakah kita sanggup? Sebagai manusia biasa kita sulit untuk melakukan itu. Tetapi jika kita telah menjadi orang-orang yang telah berada di dalam barisan Tuhan, orang-orang yang telah mengalami keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu tetap menyatakan kasih dalam seluruh kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun juga. Sehingga lewat kehadiran kita, kita dapat menampakkan energi yang positif, hal-hal yang positif, agar berdampak positif kepada orang lain. Untuk itu marilah kita tetap bijak dan adil di dalam keseluruhan kehidupan kita, agar seluruh kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami. Biarlah firman Tuhan tidak lalu dan sia-sia, tetapi boleh mengambil tempat di hati kami. Kami pelihara, kami jaga, dan kami aminkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi penuntun bagi langkah-langkah hidup kami selanjutnya ke depan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Pokteni AL Ciangsana. Tuhan mengenal kami semua dari keluarga yang pertama hingga yang terakhir. Dan kami menghadapi akan pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami untuk menyikapinya dengan bijak dan adil. Kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam segala keberadaan kami. Tapi Tuhan akan cukupkan kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan. Begitu berkatilah kami dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam usaha upaya untuk mendatangkan berkat dalam rumah tangga kami, memenuhi segala kebutuhan, dan kami pun menjadi berkat bagi sesama. Berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan, karena pandemi COVID-19 harus belajar di rumah. Tuhan memberikan hikmat, berikanlah semangat kepada mereka untuk terus belajar, dan Tuhan siapkan masa depan yang baik bagi mereka agar mereka berhasil dalam hidup ini. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, khususnya Ibu Fanda, Ibu Saragi, Ibu Sinaga, dan juga anak Dio. Bahkan mereka seluruh jemaat yang sakit dan berada dalam pemulihan, Tuhan jamah satu-satu dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan, dan yang bersuka cita di sepanjang bulan Agustus, sepanjang minggu ini atas pertambahan setahun usia dan kenaikan pangkat jabatan, golongan, keberhasilan dalam berbagai hal. Kami berterima kasih untuk hamba-Mu Bapak Rindi Saragi atas kenaikan pangkat dan jabatan yang baru. Kiranya Tuhan semakin memberkati hamba-Mu untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan ajak kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kami pun berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, kiranya Tuhan memberikan kasih, sukacita, dan sejahtera ada di tengah bangsa negara kami, dan memberkati para pemimpin-pemimpin kami
pemerintah negara Republik Indonesia, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, agar dalam upaya dan usaha untuk memerangi akan pandemi COVID-19, di mana saat ini kami sedang berada di masa new normal. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya sebagai masyarakat Indonesia, agar kami patuh kepada kebijakan-kebijakan ataupun anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah gereja, untuk kami menaati semuanya, dan kami boleh bekerja sama bersama dengan pemerintah, gereja, dan instansi-instansi terkait untuk menuju ke kondisi yang normal, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan kami pun berdoa bagi pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, para dokter, para medis. Kiranya Tuhan memberkati agar dengan sukacita melakukan tugas dan menjawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan hidup kami, memasuki kehidupan yang baru. Kami mohon Tuhan senantiasa pimpin sertai kami, agar kami terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami terus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita dengar. Untuk itu kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadilah pelaku firman di dalam kehidupan kita. Sebab itu sebelum kita beranjak dari tempat kita, angkatlah hati kita dan arahkan kepada Tuhan, serta terimalah janji dan jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.